Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama Mia Seprilia Putri, NIM 190103009 dari kelas 5A. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai aritmatika sosial dan perbandingan. Yang pertama, aritmatika sosial. Aritmatika sosial merupakan cabang ilmu matematika yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Cabang ilmu ini berkaitan erat dengan perhitungan keuangan dalam perdagangan. Materi yang dibahas dalam aritmatika sosial mencakup perhitungan terkait harga, laba, rabat atau diskon, rugi, tara, bruto, neto, bunga, pajak, skala, hingga perbandingan. Sementara itu dalam bidang ekonomi, materi tersebut kerap dikaitkan dengan untung, rugi, harga, pembelian, dan penjualan. Langsung saja yang pertama yaitu aritmatika sosial dalam kegiatan ekonomi. Satu, menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Seorang pemilik toko buku menjual satu kotak pensil dengan harga Rp8.400. Ternyata dalam satu kotak terdapat 12 buah pensil. Kemudian seseorang membeli sebuah pensil dan pemilik toko menjualnya dengan harga Rp700. Dalam hal ini, satu kotak pensil seharga Rp8.400 disebut nilai keseluruhan. Sedangkan harga satu buah pensil Rp700 itu disebut sebagai nilai per unit. Contoh, seorang pedagang buah membeli 10 buah apel. Ia membayar dengan satu lembar uang 100 ribuan dan mendapat uang kembalian sebesar 60 ribu. Tentukan uang pembelian tiap buah jika pedagang tersebut hanya membeli 8 buah apel. Maka berapa ia harus membayar? Penyelesaian. Yang pertama harga pembeliannya yaitu 1 dikali 100 ribu dikurangi 60 ribu. 60 ribu adalah uang kembaliannya dan 100 ribu adalah uang dari pedagang tersebut, sehingga hasilnya adalah 40 ribu. Jadi harga pembeliannya adalah 40 ribu. Selanjutnya harga apel per buah. Karena yang dibeli adalah 10 buah dan membayar sebesar 40 ribu, maka harga apel per buah itu adalah 40 ribu dibagi 10. Hasilnya adalah 4.000. Jadi harga tiap buah apel itu adalah 4.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari harga 8 buah apel yang dibeli. 8 dikali 4.000. Maaf, ini salah tulis, 4.000 adalah 32.000. Jadi harga 8 apel adalah Rp32.000. Selanjutnya yang kedua yaitu harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Harga beli adalah harga barang dari pabrik, grosir atau tempat lainnya. Harga beli ini sering disebut dengan modal. Harga jual adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Nah, untung atau laba adalah selisih antara penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Nah, ini laba adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian. Dan rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan kurang dari harga pembelian. Kita langsung ke contoh soal. Seorang pedagang membeli jeruk sebanyak 40 kilo dengan harga 8.000 per kilo. Kemudian 30 kg antaranya dijual dengan harga 10.000 per kilogram dan sisanya dijual dengan harga 6.000 per kilogram. Hitunglah harga pembelian, harga penjualan, dan besarnya untung atau rugi dari hasil penjualan tersebut. Penyelesaian. Yang pertama kita hitung adalah harga pembeliannya, yakni 40 kilo dikali dengan 8.000. Hasilnya Rp320.000. Jadi harga pembelian jeruk adalah sebesar Rp320.000. Kemudian harga penjualan. Harga penjualannya yaitu ada 30 kilo yang dijual dengan harga 10.000 dan ada 10 kilo yang dijual dengan harga 6.000.
Maka 300.000 ditambah 60.000 sama dengan 360.000. Jadi harga penjualan adalah Rp360.000. Selanjutnya, karena harga penjualannya lebih banyak, lebih besar dari harga pembelian, maka ini disebut dengan untung. Nah, untungnya dapat kita cari dengan harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. 360.000 dikurangi 320.000. Jadi besarnya keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah 40.000. Selanjutnya yaitu ada rabat atau diskon. Rabat artinya potongan harga atau lebih dikenal dengan istilah diskon. Dalam pemakaiannya terdapat perbedaan istilah antara rabat dan diskon. Istilah rabat digunakan oleh produsen kepada grosir, agen atau pengecer. Sedangkan diskon digunakan oleh grosir, agen atau pengecer kepada konsumen. Contoh, seorang membeli pakaian di Ramayana seharga 120.000. Di Ramayana itu memberikan diskon 25% untuk setiap pembelian. Maka berapakah uang yang harus ia bayar? Penyelesaian. Harga pembeliannya yaitu 120.000. Kemudian diskonnya 25%. 25% dikali 120.000 itu adalah 30.000. Jadi uang yang harus dibayar adalah 120.000 dikurangi 30.000, yakni Rp90.000. Jadi uang yang harus ia bayarkan adalah sebesar Rp90.000. Nah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa harga bersih itu sama dengan harga kotor dikurangi rabat atau diskon. Nah, harga kotor itu adalah harga barang yang sebelum dipotong atau sebelum didiskon. Sedangkan harga bersih adalah harga barang sesudah dipotong atau didiskon. Selanjutnya yaitu bruto, tara, dan neto. Istilah bruto, tara, dan neto ini sering kita jumpai dalam masalah berat barang. Bruto atau berat kotor adalah berat suatu barang beserta kemasannya. Sedangkan neto adalah berat suatu barang tidak beserta kemasannya. Dan tara adalah selisih antara bruto dan neto. Secara sederhana dapat ditulis bahwa bruto sama dengan neto ditambah tara, neto sama dengan bruto dikurangi tara, dan tara sama dengan bruto dikurangi neto. Kita masuk ke contoh soal. Kakak membeli 8 kaleng susu. Di setiap kaleng itu tertulis 1 kg. Setelah ditimbang, ternyata berat seluruh kaleng susu tersebut 10 kg. Maka berapakah bruto dan tara setiap kaleng? Nah, penyelesaiannya ini bruto setiap kaleng yaitu 10 kg dibagi 8 karena banyak susunya itu 8, sehingga hasilnya yaitu 1,25 kg. Selanjutnya tara setiap kaleng yaitu 1,25 kg dikurangi 1 kg, yakni 0,25 kg. Selanjutnya yaitu bunga, tabungan, dan pajak. 1. Bunga tabungan. Apabila kita menyimpan uang di bank, kita akan mendapatkan tambahan uang yang disebut bunga. Bunga tabungan dihitung berdasarkan persen nilai. Bunga tabungan dihitung secara periodik. Ada 2 jenis bunga tabungan, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan modalnya saja. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunga. Kita masuk ke contoh soal. Ana menyimpan uang di bank sebesar 4 juta dengan suku bunga 18% setahun dengan bunga tunggal. Tentukan besarnya bunga pada akhir bulan pertama dan ke-6. Kemudian berapakah besar uang setelah 2 tahun? Penyelesaian. Modal Ana tadi adalah 4 juta dengan bunga 18% setahun. Nah, bunga akhir bulan pertama 18% dikali 4 juta, yakni 60.000. Sedangkan bunga akhir bulan ke-6 18% dikali 4 juta yaitu 360.000. Nah, sedangkan bunga 2 tahun ini harus bunga 2 tahun yaitu 2 bunganya itu 2 dikali 18% dikali 4 juta sehingga hasilnya adalah 1.440.000. Jadi jumlah uang seluruhnya itu adalah 4 juta ditambah 1.440.000, hasilnya adalah 5.440.000 rupiah.
Jadi jumlah uang setelah 2 tahun adalah Rp5.440.000. Yang kedua yaitu pajak. Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi pajak ini bersifat mengikat dan memaksa. Jenis-jenis pajak antara lain pajak bumi dan bangunan PBB, pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak penghasilan PPH. Contoh soal, Pak Udin memperoleh gaji sebesar Rp1.550.000 sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak Rp580.000. Jika pajak penghasilan PPH diketahui 10%, maka berapakah besar gaji yang diterima Pak Udin per bulan? Besar penghasilan pajak yang kena pajak adalah gaji dikurangi dengan yang penghasilan tidak kena pajak, yaitu Rp970.000. Kemudian biaya pajak penghasilannya 10% dikali penghasilan kena pajak, yaitu 10% dikali 970.000 sama dengan 97.000. Sedangkan gaji yang diterima adalah 1.550.000 atau gaji kotor dikurangi dengan penghasilan yang kena pajak atau biaya pajak penghasilan. Sehingga hasilnya adalah 1.453.000. Nah, itulah besar gaji yang diterima Pak Udin selama per bulan. Selanjutnya yaitu materi perbandingan. Perbandingan adalah salah satu teknik atau kegiatan mengukur dengan membandingkan dua besaran atau lebih. Adapun perbandingan biasanya dituliskan dengan A bagi B yang dibaca A banding B dengan syarat A dan B merupakan dua besaran yang mempunyai satuan yang sama. Contoh soal, berat badan Riam 24 kg, sedangkan berat badan Yoga 30 kg. Nah, perbandingan berat badan Riam dan Yoga dapat dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama, berat badan Riam kurang dari berat badan Yoga. Dalam hal ini dibandingkan adalah selisih berat badannya. Nah, selanjutnya yang kedua itu berat badan Riam banding berat badan Yoga sama dengan 24 banding 30 atau sama dengan 4 banding 5. Dalam hal ini, yang dibandingkan adalah hasil bagi berat badan Riam dan berat badan Yoga. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua cara dalam membandingkan dua besaran, yakni dengan mencari selisih dan dengan mencari hasil bagi. Selanjutnya adalah gambar berskala. Skala adalah perbandingan antara ukuran rumah pada gambar dengan ukuran rumah sebenarnya. Gambar yang menunjukkan sebuah rumah dengan skala 1:100, artinya setiap jarak 1 cm pada gambar mewakili 100 cm pada jarak sebenarnya. Jika lebar rumah pada gambar 7 cm, maka lebar rumah sesungguhnya adalah 7 dikali 100 cm, yakni 700 cm atau 7 meter. Nah, contoh soal, diketahui skala peta 1:1.200.000. Jarak kota C ke kota Z pada peta tersebut adalah 9 cm. Tentukan jarak sebenarnya kota C ke kota Z. Penyelesaian. Nah, jarak sebenarnya adalah 9 dikali 1.200.000 cm. Jadi hasilnya 10.800.000 cm atau 108 km. Jadi jarak sebenarnya kota A ke kota B adalah 108 km. Kemudian bentuk-bentuk perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan senilai atau seharga. Nah, pernahkah kalian membeli di toko buku? Pasti pernah kan? Nah, kalian dapat membeli sejumlah buku sesuai dengan jumlah uang yang kalian punya. Jika harga satu buah buku 6.500, maka harga 4 buah buku 4 dikali 6.500, yakni 26.000. Nah, makin banyak buku yang dibeli, maka makin banyak pula harga yang harus dibayar. Perbandingan seperti ini disebut dengan perbandingan senilai. Pada perbandingan senilai, suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Pada perbandingan senilai, nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Nah, pada perbandingan nilai ini hal berlaku sebaliknya. Contoh, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 50 ekor sapi selama 9 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor sapi, berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Penyelesaian, 45 ekor sapi selama 9 hari dan 50 dikurangi 5 sama dengan 45. Nah, seperti ini. Nah,
X sama dengan 45 dikali 9 dibagi 50 sama dengan 10. Jadi untuk 45 ekor sapi, persediaan makanan akan habis selama 10 hari. Berdasarkan contoh di atas, makin sedikit jumlah sapi, maka makin lama persediaan makanan akan habis. Perbandingan antara banyak sapi dengan lama hari persediaan makanan habis adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi, pada perbandingan berbalik nilai berlaku hal jika nilai suatu barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan akan turun, dan sebaliknya. Selanjutnya adalah menggambarkan grafik perbandingan. Yang pertama tadi yaitu perbandingan senilai. Bagaimana bentuk grafiknya? Nah, tabel menunjukkan hubungan antara pensil dan harganya. Perhatikan tabel berikut. Nah, banyak pensil 1 maka harga pensil Rp400. Banyak pensil 2 maka harga pensil Rp800.000 dan seterusnya. Semakin banyak pensil maka harganya akan semakin tinggi. Nah, hubungan antara pensil dengan harganya dapat digambarkan pada suatu grafik atau kurva. Pada grafik terdapat dua sumbu yang saling tegak lurus, yaitu sumbu mendatar horizontal dan sumbu tegak vertikal. Dan titik 0 adalah titik potong kedua sumbu. Sehingga hubungan antara banyak pensil dengan harganya ditunjukkan pada grafik berikut ini. Nah, perhatikan di sini. Grafiknya banyak pensil 1 400, banyak pensil 2 800, 3 1200, banyak pensil 4 1600, 5 6 dan seterusnya, sehingga bentuk grafiknya adalah naik lurus membentuk satu sumbu saja. Nah, yang kedua yaitu grafik perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita perhatikan permasalahan berikut. Seorang pengendara mobil berangkat dari Jakarta menuju kota Solo dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam selama 16 jam dengan rincian sebagai berikut. Waktunya perjalanan 1 jam maka kecepatannya 60. Waktu perjalanan 2 jam kecepatan 30. Semakin banyak waktu perjalanannya maka semakin rendah atau semakin kecil kecepatan rata-rata yang digunakan. Nah, dari tabel di atas dilihat bahwa waktu dan kecepatan berubah dengan perbandingan berbalik harga. Waktu berbanding terbalik dengan kecepatan dan sebaliknya. Hubungan ini dapat digambarkan dengan grafik kurva. Grafik dari hubungan antara kecepatan rata-rata dan waktu perjalanan merupakan kurva mulus atau garis lengkung. Lihatlah grafik berikut. Nah, jadi berbeda, tadi grafiknya berbentuk lurus seperti satu sumbu saja, sekarang malah berbentuk melengkung. Karena semakin banyak waktu banyak waktu yang digunakan, semakin rendah ataupun semakin pelan pula kecepatan rata-rata yang digunakan mobil. Nah, grafik dua besaran digambarkan oleh perbandingan berbalik nilai merupakan sebuah kurva mulus atau garis lengkung. Selanjutnya memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan konsep perbandingan. Jika kita amati masalah dalam kehidupan sehari-hari, banyak diantaranya dapat diselesaikan dengan konsep perbandingan. Untuk menyelesaikan, tentukan terlebih dahulu apakah perbandingan tersebut merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kemudian baru selesaikan perhitungan sesuai dengan jenis perbandingannya. Kita masuk ke contoh. Seorang pedagang membeli 24 kg mangga seharga 42.000. Pada hari berikutnya, ia membeli 60 kg mangga dengan kualitas yang sama. Tentukan besarnya uang yang harus dibayar pedagang itu. Penyelesaian. Nah, kita harus analisis dulu soal tersebut adalah perbandingan senilai atau tidak. Nah, dalam soal di atas, itu termasuk perbandingan senilai. Karena makin banyak mangga yang dibeli, harga yang harus dibayar juga makin bertambah atau makin banyak. Selanjutnya, harga 24 kg mangga 42.000, maka harga 1 kg mangga 42.000 dibagi 24, yakni Rp1.750. Sehingga harga 60 kg mangga adalah 60 dikali 1.750, yakni Rp105.000. Jadi pedagang tersebut harus membayar sebesar Rp105.000. Semoga video pembelajaran yang saya sampaikan atau saya buat ini dapat bermanfaat. Terima kasih, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.